Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita agama Islam dan budi pekerti di kelas 5B semester 2. Kita masih mempelajari pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Pada bagian ini nanti kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah bagian C, Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jadi yang dimaksud dari Ulul dan Azmi yaitu Ulul artinya memiliki, Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi jika disebut Rasul ulul azmi maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan dan tekad, ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat itu dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa orang saja di antara 25 nabi dan rasul itu. Siapa saja mereka? Ya, yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu mengajak manusia agar menyembah Allah, melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tapi manusia pada saat itu mengacuhkan seruan beliau. Ya. Selama 950 tahun Nabi Nuh menyiarkan agama Allah, tapi umatnya tetap saja ingkar terhadapnya, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Ya. Mereka selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar. Jadi nama bapaknya itu adalah Azar, tukang pembuat patung yang dijadikan sesembahan. Jadi tugas Nabi Ibrahim sangat berat untuk mengesahkan Allah, sementara orang tuanya adalah pembuat patung berhala. Ya. Jadi beliaunya hidup pada masa Raja Namrud yang zalim. Ya. Kemudian kemusyrikan dan kekufuran di mana-mana. Sehingga Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap saja tidak mau meninggalkan berhala. Bahkan dengan ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim yang dapat kita ketahui. Ya. Jadi karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Yang berikut adalah Nabi Musa. Musa adalah putra Imran, keturunan dari Bani Israel. Ya. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, siapa yang tidak menuhankannya maka dia akan dibunuh. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel dan berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah kawan yang bernama Harun, ya Nabi Harun. Sedangkan yang membantu dakwanya selama ini Nah, doa Nabi Musa dikabulkan Allah, maka Nabi Harun diangkat Allah juga menjadi sebagai rasul. Kemudian yang keempat Nabi Isa. Ya, Isa adalah putra Maryam. Kekuasaan Allah, beliau dilahirkan perantara ibu saja. Jadi Nabi Musa itu tidak punya bapak. Ya, itulah kekuasaan Allah ya. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian bagi manusia, percaya atau tidak kekuasaan Allah. Ya, Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dan disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkatnya ke alam gaib. Ya, ternyata yang dibunuh yang menyerupai Nabi Isa itu adalah Yahuza atau Iskariot. Nah, bagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang disalib. Yang berikutnya, yang kelima adalah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Ya, jadi ada 5 orang yang mendapat gelar ulul azmi yang memiliki ketabahan yang luar biasa ya. Sejak kemudian Nabi Muhammad dikenal jujur, tabah sabar dan bertanggung jawab, bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-henti berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Ya. Jadi beliau selalu dihadang ya ketika berdakwah dan diancam dibunuh oleh orang-orang kafir. Namun demikian, beliau tetap tabah dan sabar dalam menjalankan ajaran agama atau ajaran tauhid. Ya. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berada berdekatan denganku. Itu salah satu isyarat dari Nabi ketika beliau menyayangi anak yatim. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Nanti pada video yang kedua silahkan menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak berikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.